Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, apa kabar semua rekan-rekanku sekalian? Seiring dengan masa yang telah kita jalani, ya, di mana setiap hari Jumat pagi kita disentuh, ya, disirami oleh segarnya air sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah daripada siraman air sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh membangkitkan hidup kita menjadi kehidupan yang bermakna dengan ditandai adanya perubahan ke arah yang lebih baik? Itu perlu kita tanyakan. Sebanyak mana apa yang kita ambil daripada petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebanyak itu pula tampilan-tampilan keindahan akan bermunculan. Coba kita tanya balik diri kita, kita bercermin lagi, kita tengok diri kita. Sudah hampir berapa pertemuan, ya, kita mencuba untuk menangani permasalahan hidup kita berasaskan pada petunjuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita coba tengok kita, ya, kalau seandainya kita masih belum tengok diri kita siapa, bermakna kita setakat ini masih hanya melakukan tradisi collection ilmu, tetapi belum sampai mengambil manfaat ilmu itu bagi perubahan diri, ya. Ada perkataan yang menarik tadi pagi yang anak saya sebutkan, ya, ketika anak saya pagi tadi mengadun, ya, minuman, ya, sambil bersenandung, bukan menggunakan Al-Quran, ya, bersenandung nyanyian, ya, Kun Anta, ya, Kun Anta itu yang menjadi lagu soundtracknya pesantren di Indonesia itu. Saya katakan lagu itu tidak akan mampu untuk mengubah dirimu menjadi yang lebih baik. Lalu dia mencabar saya, kalau seandainya saya menyanyi, wahai Umi, dan saya boleh tunjukkan sikap saya yang baik, boleh tak menyanyi? Tetap tidak boleh. Tapi kan sudah baik. Iya, tapi baiknya kamu bukan berasaskan kepada sesuatu yang berasal dari dalaman. Kamu baik karena kamu tidak membuktikan bahwa lagu itu boleh kamu nyanyikan lagi, begitu kan? Jadi Allah, saya katakan pada dia, berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah perilaku kamu jadi perilaku yang baik sekiranya kamu tak ubah apa yang ada dalam anfus kamu. Dan adakah kata-kata manusia itu boleh mengubah anfus kamu, hati kamu, jiwa kamu? Hanya Allah yang akan mengubah melalui firman-Nya, melalui kalamnya. Jadi kalau kamu berubah karena hati kamu berubah jadi baik lantaran Al-Quran yang merupakan objeknya qalbu untuk memikirkan, memahami dan mengingati, maka kebaikan kamu di luar itu adalah satu kejujuran, saya katakan. Dan kamu tidak akan berusaha untuk menipu-nipu diri lagi. Oke, biar aku boleh menyanyi, yang penting aku baik di luar, aku akan coba baik. Kamu akan tertekan hidup kamu karena antara jiwa kamu dengan luaran kamu tidak synchronize, tidak selaras, saya katakan. Baru dia diam, ya, baru dia diam. Jadi jangan justify bahwa nyanyian itu menjadi boleh asalkan sikap kamu, perilaku kamu baik. Banyak orang baik secara luaran tapi dalamannya tidak baik, tapi hidupnya akan tertekan. Maka perbincangan kita pagi hari ini adalah bagaimana cara menangani
tekanan-tekanan dalam hidup kita. Antaranya adalah ketika berlaku tekanan dalam hidup kita, jadilah pribadi yang jujur. Antara zahir dengan batin itu mengalami keselarasan. Jangan jadi orang munafik, karena munafik hanya akan menimbulkan tekanan-tekanan yang tidak akan kunjung henti, bahkan sampai ke akhirat nanti, di mana Allah akan sediakan neraka tempat bagi orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang perilakunya mungkin di luar nampak baik, namun batinnya menyimpan sejuta kotoran dan kebusukan. Maka kita perlu bertanya hari ini, Ustazah, mengapa hidupku masih belum tenang? Karena antara batin dan zahir kita tidak sinkronis, tidak selaras, tidak padu, tidak seirama, tidak sejalan, tidak senada. Nah, kata apa lagi tak tahulah. Jadi itu yang akan kita bincangkan. Lalu adakah petunjuk hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan tentang kaidah seperti ini? Ada. Saya akan sebutkan 3 hadis sekali insya Allah, ya. Dan ketiga-tiga hadis ini sama dalam konten dan saling melengkapi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Apa maksudnya hadis ini? Maksudnya adalah, ya, wajib ke atas kamu untuk berlaku jujur, ya, berlaku jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengarah kepada kebajikan, dan kebajikan itu akan mengarah kepada neraka. Dan apabila seseorang itu mencoba untuk melakukan kejujuran, maka kelak dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur, ya. Kemudian jauhilah olehmu akan kedustaan, karena kedustaan itu akan mengarah kepada kefajiran, ya, dan kefajiran itu keburukan, dan keburukan itu akan mengarah kepada neraka. Maka sesungguhnya seseorang akan berusaha untuk melakukan kedustaan sehingga dia kelak dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, ya, melakukan kedustaan sehingga tercatat sebagai pendusta. Baik, ini hadis yang pertama. Lalu hadis yang kedua adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sidqu tuma'ninah wal kazibu ribatun. Bahwa kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan, dan kedustaan itu akan mendatangkan kebimbangan. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayattala'a alaihin nas. Bahwa kebaktian ataupun kebaikan itu, ya, kebajikan itu adalah merupakan akhlak yang mulia, sedangkan lawannya yaitu kedustaan, dosa, keburukan, itu adalah sesuatu yang akan mengusik jiwa kamu dan kamu merasa tidak sedap, tidak suka tatkala orang lain mengetahui akan hal itu. Oke, ini 3 hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang statusnya adalah hadis sahih yang boleh diamalkan. Ya, jika kita melihat
kepada hadis yang pertama, ya hadis yang pertama tadi, sesungguhnya yang namanya kejujuran, as-sidqu, itu adalah keselarasan antara amalan zahir dengan amalan batin. Mananya kalau zahirnya itu ya maka batinnya juga Kalau zahirnya itu B, batinnya itu itu namanya kedustaan, ya. Jadi kejujuran itu adalah keselarasan antara dalaman dan juga luaran, ya, antara hati dengan perkataan, antara perkataan dengan perbuatan, ya. Itu namanya kejujuran. Bermakna kejujuran itu adalah tatkala apa yang ada dalam hati kita berbentuk niatan, apa yang ada dalam ucapan kita, lisan kita dalam bentuk ucapan, apa yang ada dalam anggota badan kita dalam bentuk amalan, itu mesti selaras seperti sunnatullah, ya, fakta alam. Apabila berlaku keselarasan nampak indah, ya. Kalau perempuan yang ditakdirkan oleh Allah sebagai wanita yang memiliki visi performance, ya, performance vision, dia akan sibuk sebetulnya untuk mencari perhatian, yaitu dengan tampil anggun dan menawan, di mana berlaku 3 keselarasan, ya, antara jilbabnya, tudungnya, ya, dipilih colornya apa, dengan blouse-nya, ya, bajunya warnanya apa, dengan skirtnya, bawahannya warnanya apa, matching tak matching, ya, tampil di hadapan cermin, ya, cermin yang tidak berkarat, ya, tentunya cermin yang murni gitu, yang boleh memantulkan bayangan asal wanita itu, ya, dipusing-pusing badannya, ditengok-tengok kainnya, dijuntai-juntaikan. Pas itu kadang-kadang masih tak puas juga cerminan dirinya itu, tanya pada suaminya, "Bang, oke tak? Matching tak?" Mesti akan bertanya, "Matching tak?" Kalau suami kata, ya, matching, rasa confidence seorang istri itu keluar bersama dengan suaminya dengan tampilan yang matching punya. Kalau orang Indonesia, oke punya. Ini tak boleh dinafikan, dan ini adalah nilai estetika seorang wanita, ya, bahwa jangan kita katakan tampil matching. Memang itu adalah sunatullah, itu adalah satu bentuk pelajaran bahwa keindahan itu ketika berlaku keselarasan. Bukankah bunga yang indah itu juga, masya Allah, tampil matching antara daunnya, iya kan, daunnya warnanya hijau, membentuk satu spektrum yang menampilkan tampilan warna-warni bunga di atas spektrum hijau itu nampak anggun, ya. Kenapa daun itu warnanya hijau? Lalu bunganya itu ada yang boleh berwarna merah, ada yang kuning balutan hijau. Subhanallah, cantiknya seperti bunga matahari. Jadi itu kan tampilan matching. Jadi itu nilai estetika alam yang akhirnya kita terinspirasi. Bahkan baju kita, ya, lukisannya pun daripada gambaran alam yang matching itu. Dan gambaran alam yang matching itu telah diatur, dikemas, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini matikan enggak? Oleh Allah Subhanahu wa taala membuatkan kita rasa, oh, penciptanya sungguh indah, maka timbul pujian. Ini kan fakta sunatullah, ini fenomena alam yang tak boleh kita lari, ya, tak boleh kita lari. Bahkan saya sendiri ketika pakai jubah hitam, ya, hasil hadiah daripada seorang rakan, ya, yang ada pernak-perniknya gitu, ada songketannya gitu, dia pilihkan anak saya tudung untuk saya katakan, alah, apa je lah, tak matching Umi. Itu pun boleh baca seorang anak ketika ibunya mau keluar, dimatchingkan antara jubah dengan tudungnya. Ya, kalau kita punya kepala yang ada tudung ini matching dengan baju,
bajunya matching dengan bawahan, itu laksana antara kalbu kita, lisan kita, perbuatan kita matching. Bila matching, itu rasa tenang, tidak tertekan. Ya, matchingnya hati kita, lisan kita, perbuatan kita membuat kita tampil apa adanya. Apa adanya itu artinya, iya orang tengok memang udah matching dah. Kita tak ada menipu nak tutup-tutup aib kita karena ada matching. Macam kita kan kalau keluar pakai baju yang sudah matching, ada confidence rasa tak? Ada. Itulah mengapa kita juga kalau belajar ya perlu menjaga ya niat kita, perlu menjaga lisan kita. Kalau kita belajar berguru kan perlu menjaga perbuatan kita, ya supaya kita tak tertekan sebagai seorang murid. Ya, guru juga gitu. Ya Allah, guru ini bukan main-main tekanannya. Kalau setakat guru itu menyampaikan, mudah. Yang mudah ini adalah seorang guru nak matchingkan antara niat dia mengajar, mulut dia yang bercakap, dan amalan zahir dia. Apabila seorang guru ini niatnya tak betul, tapi perkataannya elok, itulah sana jamban. Ya, luarannya bagus, dalamnya isi kotoran. Ada tak orang mendekatinya? Tak ada. Yang ada mendekati itu ketika jamban itu dihias dan ditutup dan dikasih parfum. Tapi pada faktanya ketika semakin dekat dengan jamban itu, tandas itu, toilet itu, orang dah nampak itu isinya kotoran. Maka seorang penyampai juga begitu, kadang akan dijauhi oleh anak muridnya karena nampak kebusukannya. Biar tak dijauhi anak murid, dia berusaha menutup-nutupi aibnya. Itu jadi guru tidak bahagia itu karena tidak tampil matching antara kalbunya, lisannya, dan juga perbuatannya. Demikian juga seorang ibu, dia akan tertekan juga apabila tak tampil matching antara hatinya ya yang ternyata keras kasar, lepas itu di luar sana bila jumpa dengan parent lainnya dia berlagak lembut-lembut cakap ke anaknya, sekali nampak tak ada orang, anak punya pasal, dimarah-marah. Tak tahunya di belakang ada guru besar. Ketika anaknya kata, ibunya kata, sudah, kamu berani sama ibu? Baru selesai, di belakang guru besarnya, ada apa nih puan? Kata anaknya, dikelingkan matanya, kan dah kata. Jadi si ibu merasa malu. Kata anak ketika guru dah pergi, mama, saya kan dah bagi tahu tadi begini-begini. Ya mama mana tahu, makanya matching lah antara hati di rumah itu dengan perbuatan di luar nih mama. Jangan berpura-pura mama. Sudah, dari ingat aku masih begitu. Jadi si ibunya akan tertekan. Seorang guru juga gitu, kena tampil apa adanya. Ya, jangan kalau di depan audiens ya, kalau berkata lembut-lembut, dipaksa-paksa, halus-halusan. Tetapi kalau sudah dengan suami, dengan anak dalam rumah yang tertutup, garangnya macam 10 kali singa. So ketika di luar itulah dia susah nak kontrol diri. Dia berusaha untuk memaksakan tampil elok di luar. Tetapi di luar itu hanya beberapa persen saja dia keluar. Yang paling banyak dalam rumah. Andai kata di rumah itu buruk perangainya, di luar berusaha untuk baik. Ketahuilah sepandai-pandai tupai melompat dia akan jatuh juga. Sepandai-pandai Anda menyimpan kata-kata kotor dari di luar sana, tetap Anda akan terkeluar kata-kata kotor seandainya itu adalah kebiasaan Anda ketika dalam keadaan sunyi sendiri, tidak ada jiran ataupun sanak saudara yang tahu perkara itu. Jadi tampil apa adanya. Oke, jadi itu as-sidq, jujur, ya, kejujuran. Maka saya nak kata pada puan-puan semua di sini ya, tuan-tuan sekalian, kita hidup menderita, kita punya banyak masalah itu karena tadi itu tidak ada keselarasan antara amalan batin kita dengan amalan zahir kita. Kalau ada yang bertanya, kenapa aku tak bahagia Ustazah? Kenapa aku macam banyak masalah? Mengapa jiwaku macam tertekan je? Karena Allah tidak memberikan rahmat dalam hati yang kotor di saat sikapnya itu baik di luar sana. Ya, saya nak katakan di sini perkataan Sufyan Ats-Tsauri ya. Perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menaburkan rahmat dalam hati seseorang yang dipenuhi oleh kotoran. Ya, walaupun sikapnya itu baik dan begitu menawan di luarnya.
Coba bayangkan, bermakna kalau hati kita tak matching dengan amalan kita elok tapi hati kita buruk, buruknya hati kita karena tadi itu tidak ma'rifatullah, tidak menjadikan Quran sebagai objek. Hati kita berfikir, tidak tazkiyatun nufus, maksudnya tidak di-on-kan fungsi kalbu ini, jadi buruk kalbu kita ini, tak pernah dicuci kalbu kita sehingga buruk kalbu kita ini. Tapi nampak di luar itu ada maslahat, sekiranya kita berbuat baik, so kita baik di luar, dalamnya buruk, maka Allah tidak akan memberikan atau menaburkan rahmat pada hati seseorang yang dipenuhi oleh kotoran walaupun sikap luarannya itu baik. Oke, pernah Anda mengalami perkara ini? Pernah Ustazah? Maka itulah puncak Anda tidak bahagia, itulah puncak Anda tertekan, itulah puncak Anda stres, itulah puncak masalah Anda. Oh, begitu. Iya. Oke. Dan seorang ahli ma'rifat yang bernama Maimun bin Mahran pernah berkata juga, ketidakselarasan antara amalan zahir dengan amalan batin ya, bagaikan jamban yang nampak indah luarannya namun di dalamnya dipenuhi oleh kotoran. Jadi kita ini boleh jadi ya jamban berjalan, luarannya elok, cakapnya macam lembut, penampilannya macam anggun, indah, tapi kalbunya busuk. Dan nak tahu kalbu busuk ini macam mana? Kalbu busuk itu kalbu yang mati, kalbu yang hilang fungsinya karena sakit. Seperti mata dikatakan sakit kalau dia tak mampu untuk melihat, kalbu juga dikatakan sakit jika tidak mampu untuk digunakan memikirkan ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, mengingati ayat-ayat Allah. Ya Allah, Ustazah, selama ini aku jamban dia. Kalau saya baca di sini, kita orang ini kalau ada sifat tidak selaras antara kalbu kita dengan amal kita, ya memang jamban lah. Dan tahu jamban, tempat orang buang kotoran je. Maknanya hanya kotoran yang akan masuk dalam diri kita bila kita menjadi jamban. Ya, walau bagaimanapun orang kaya menghias jambannya dengan emas bertahtakan berlian karena terlalu kaya, tetap isinya itu adalah kotoran. Ya Allah, ya Tuhanku, sampai-sampai kita kalau belajar tentang masalah perkara ini, kita akan rasa jijik karena bila status kita sebagai jamban yang berjalan, adakah Allah akan meletakkan rahmatnya dalam jamban itu yang kotor? Bukankah jamban yang kotor itu tempatnya syaitan untuk menaburkan benih-benih pemikiran yang kotor? Dan Allah tidak akan menaburkan rahmatnya dalam hati kita. Itulah membuat kita tertekan, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak, seorang ahli hadis ya, Al-Imam Ibnul Mubarak. Beliau mengatakan begini, jika lahir dan batinmu zahir dan batinmu mestilah sejalan. Jika tidak sejalan, maka hidupmu akan tertekan. Mengapa tertekan? Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, sebab Allah tidak akan menaburkan rahmat. Jadi kita tertekan itu karena rahmat tidak ditaburkan Allah dalam hati kita, karena hati kita laksana jamban itu tadi. Oke, bahkan dalam Al-Quran ya, bahkan dalam Al-Quran juga Allah mengatakan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh amat besar kemurkaan Allah bagi orang yang perbuatan harian dia tidak mencerminkan apa yang dikatakan. Dan ini adalah satu teguran besar bagi para penyampai. Maka bebanan yang berat bagi saya ketika menyampaikan adalah bagaimana sebuah pesan itu sudah saya laksanakan terlebih dahulu dengan usaha ya, mastata'tu, apa yang saya sanggup. Saya berusaha, puan-puan, saya berusaha. Ya, demikian juga puan-puan kalau dengar akan berusaha juga. Kita nak menghias kalbu kita dengan 3 amalan itu ya, dengan memikir, memahami, mengingati, supaya tampilan luaran itu apa adanya, macam refleks ya, refleksi kalbu kita. Kalau kalbu kita tidak bagus, itu yang paksaan sehingga hidup kita tertekan, macam kita nak berusaha menutupi aib saja. Tapi kalau kalbu kita yang kita utamakan, kalbu kita yang sering kita basuh ya, kadang Allah suruh basuh kalbu kita selama 5 kali ya dalam sholat sehari semalam. Nak bersihkan kalbu kita supaya amal kita itu adalah refleksi atas kalbu kita sehingga tidak tampil dalam keadaan terpaksa begitu.
Ya, kita sudah berusaha setiap hari, paling tidak kita ada satu ayat yang kita renungkan, kita fikirkan, kita ambil pelajarannya, kita jasadkan di alam semesta untuk menguatkan zikra itu. Ya, macam sekarang ini Allah berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maknanya adalah Allah murka pada orang yang antara perkataan perbuatannya tidak matching. Oke, coba jasadkan zikra ini dalam fenomena alam. Betul lah, alam kalau tak matching kita pun tak suka. Ya, matchingnya alam luar biasa. Tengok kepada bunga-bunga saja dan nampak matching colornya, ya, kemudian strukturnya, bentuknya, rupanya matching. Alam semesta semua matching, harmoni, ya. Tidak ada penutupan aib di sana. Ketika ada panas, nanti ada hujan. Ketika ada musim semi, musim bunga, ada musim panas yang ada keluar bunga. Ketika musim bunga muncul, musim gugur pun muncul. Ketika ada musim gugur muncul, ya, musim sejuk baru bermula. Matching sangat sesuatu itu. So, tidakkah kita ingin matchingkan dalaman kita itu dengan luaran kita? Itu yang kita katakan belajar mengamalkan fungsi kalbu supaya dia mengalir dalam bentuk tindakan secara praktis, dan semakin yakin tatkala tindakan praktis itu kita jasadkan di fenomena alam, membuat kita beroleh satu keyakinan. Oke, baik puan-puan dan tuan-tuan sekalian, bila kita tengok kembali pada hadis tadi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil bir. Kalau kita jujur antara perkataan dan perbuatan, ya, antara niat dengan perkataan, antara perkataan dengan perbuatan, niat dia diliputi oleh kejujuran, ya, lisan dipenuhi, niat dipenuhi oleh keikhlasan, lisan dipenuhi oleh kejujuran, anggota badan dipenuhi oleh ketaatan. Ini ciri orang yang paling bahagia, sehingga kejujuran inilah yang akan membuahkan albir, yaitu kebajikan. Mengapa kita susah melakukan kebajikan? Karena kita hanya asyik berpikir dan menutupi aib kita, sehingga apa? Peluang untuk melakukan kebajikan itu jauh daripada jangkaan kita. Saya contohkan anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang model pendidikan online, oke? Menggunakan media sosial. Dan dalam media sosial itu banyak pilihan-pilihan yang boleh diklik oleh anak-anak kita. Dalam keadaan anak-anak kita itu kalbunya masih rapuh, imannya masih rapuh, sehingga dia nampak, ya, peluang untuk melakukan penipuan atau ketidakjujuran, yaitu sambil tengok buku atau Al-Qur'annya, dia boleh letakkan handphone di depan bukunya ini dan dia tengok sesuatu yang lain. Ya, kalau yang ditengok perkara buruk, Masya Allah. Contoh anak-anak sekarang secara majoritinya adalah sudah kecanduan dengan game misalnya. Sambil tengok buku itu dia tengok handphonenya. Tapi kita orang tua memandang matanya berbeza. Mata dia kemerah-merahan, dia fokus, dia berpeluh, macam kepalanya itu tegang, tidak bergerak. Sekali bergerak macam kaku, macam robot begitu. Kita tahu dia tengah main handphone, main game. Ketika kita dekati, kita berdehem, dia ada signal, oh, aku kena matikan. Nampak kalau warna-warni itu macam berubah gitu, ya, dalam mukanya itu, sehingga dia kata baru kembali kepada bukunya. Kita kata, kamu buat apa tadi? Tak adalah baca buku. Betul, kebaca buku. Dia hanya akan berusaha untuk menutupi kebusukan hati, niatnya yang buruk dalam belajar itu dengan tujuan untuk main game, supaya dia boleh main game. Itu kata niat belajar. Maka setiap perkataan kita yang terlontar itu hanya akan dijawab dengan penutupan bagi aib perbuatan dia. Aku tak buat, sampai dia mampu untuk bersumpah palsu, sampai macam-macamnya. So, anak kita tidak ada terfikir lagi untuk melakukan kebajikan. Karena apa? Hidupnya hanya dipenuhi untuk mengatur strategi. Kalau nanti ayahku cakap sekian, ibuku cakap sekian, inilah cara aku. Jadi tak sampai fikir untuk berbuat baik. Maka kalau anak itu jujur apa adanya, tengok buku pun buku begini, handphone pun diletakkan apa adanya, lalu lalang ibu bapaknya tengok pun dia tak ada apa adanya, dia dengan kebaikan itu mudah tengok dan boleh melakukan. Karena apa? Hidupnya tak dipenuhi oleh penutupan aib. Oke, seorang istri misalnya, karena dia adalah seorang istri yang performance vision, dia ingin tampil anggun, cantik, menawan dengan bajunya yang matching antara tudung, baju, blouse dengan bawahannya. Maka bagaimana dia ingin tampil matching? Dia berusaha untuk beli tudungnya. Oke, tak tahu duit dari mana, ambil dekat account suami dia. Bila ditanya dari mana tudung itu, karena dia tak izin suaminya, dia kata pemberian kawannya.
Beberapa hari kemudian bajunya baru. Suami bertanya, dari mana baju baru itu? Kawannya. Sampai suami sendiri, baik sangat kawan engkau dek, kawan engkau maksudnya istrinya itu. Iya baik. Beberapa minggu kemudian bawanya atau jubahnya atau apanya, kerap sangat. Boleh jumpa kawan kau. Nah, dia hanya tampil, istri itu tampil luarannya elok, tapi dalamnya menyimpan kedustaan pada suaminya, sampai akhirnya suaminya mengetahui perbuatan dia itu yang menghabiskan duit dekat account ATM suami itu, sampai akhirnya dia tak tahu nak cakap apa. Sekali cocok dia ketahuan oleh suaminya. Jadi hidup tertekan hanya menutupi aib. Ya, ada yang begini tak? Jangan. Kalau boleh dalam rumah tangga itu kena jujur dengan pasangan kita, ya. Duit keluar masuk apa semua apa adanya. Tampil matching dengan matching yang betul-betul ori, ya. Bukan dipaksakan begitu, ya. Mula-mulanya pemaksaan mungkin pada akhirnya jadi sesuatu yang akhlak, ya, seperti biasa, seperti kebiasaan. Oke. Itu, dan macam mana boleh mengarah pada kebaikan? Macam mana minta maaf, kejujuran itu boleh membuka pada kebajikan? Ya, karena Allah, ketika orang jujur itu Allah akan bagi rahmat sehingga tenang hatinya. Masalah kita tidak ada karena tenang hati kita, sehingga ketika kita buat kebajikan Allah bagi lagi ketenangan, buat kebajikan Allah bagi ketenangan. Kenapa kita hidup tak bahagia? Kenapa banyak masalah? Karena kebajikan tak kita lakukan. Kita hanya sibuk nak fikir menutup aib kita. Ini masalah kita. Perasaan tak? Maka Allah sendiri mengancam bahwa orang munafik itu tempatnya di neraka. Maknanya orang munafik itu orang yang tak jujur antara dalaman dengan luaran, dan itu dibuktikan harinya tertekan. Bila tertekan, akhirat pun akan tertekan juga, dicampakkan ke neraka. So hidup kita kalau tampil apa adanya, dalaman luaran itu sama, di akhirat pun hidupnya kita akan bahagia di surga. Oke? Baik, perempuan dan tuan-tuan sekalian, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Ya, kejujuran itu akan membuka ruang bagi kita untuk melakukan kebajikan. Susah buat kebajikan karena kita tidak jujur. Kemudian kalau sudah buat kebajikan, baru akan ada jalannya menuju surga. Oh, jadi ke surga itu jalannya mesti ada kebajikan yang kita lakukan, dan kita tidak boleh melakukan kebajikan, tidak mampu nak buat kebajikan kalau antara niat kolbu kita, lisan kita, amal kita tak matching. Tak matching. Oke. Jadi baru nampak di sini, ya. Baru nampak. Karena itu terkait dengan hadis ini adalah menjelaskan tentang Al-Quran yang Allah mengatakan dalam ayatnya, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya ahli kebajikan itu berada dalam kenikmatan. Naimnya di surga, juga naimnya di dunia. Tidak ada orang yang bahagia melainkan orang yang jujur. Awalnya nampak pahit, tapi kesudahannya itu manis, seperti kisah Ka'ab bin Malik. Karena kejujurannya dalam bertaubat, maka Rasulullah SAW sendiri mengatakan bahwa engkau, wahai Ka'ab, mengalami keadaan yang paling bahagia semenjak engkau dilahirkan oleh ibu kamu, karena kejujuran dalam bertaubat. Ya Allah, ya Tuhanku. Jadi al-abrar, al-bir itu kebajikan, pelakunya namanya al-abrar, dan al-abrar bukan surau al-abrar, dan al-abrar itulah fi naim, dia berada dalam kenikmatan, bukan dalam masalah, tapi dalam kenikmatan. Tapi kita ingin tahu dari mana asalnya al-bir itu, sehingga kita digelar sebagai al-abrar daripada as-sidqu, daripada kejujuran. Karena itu, ya, hadis ini juga akan menjelaskan kepada ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Jika kita ingin hidup dalam kejujuran, kita kena pilih community yang jujur. Dan hiduplah kamu, wa kunu, dan beradalah kamu, wahai orang-orang beriman yang bertakwa, untuk berada dalam circle orang-orang yang jujur. Sudahkah kita pilih circle yang jujur? Atau circle yang pandai memukau saja luarannya, pandai bercakap luarannya, tampil anggun, pakai tie, pakai apa semuanya, tetapi hatinya busuk karena tidak ada ma'rifatullah, hatinya busuk karena tersimpan banyak yang namanya kesyirikan. Dia tuh baik tahu,
mulutnya aja jahat, tapi hatinya tuh baik. Jangan cakap macam itu. Tidak ada istilah itu dalam terminologi Al-Quran. Jika hatinya bagus, ucapannya pun akan bagus. Jika ucapannya bagus, hatinya itu belum tentu juga bagus. Ya, karena dipaksakan boleh jadi. Tapi setiap hati yang bagus, tentu perkataannya bagus. Tapi orang berkata bagus, belum tentu hatinya bagus. Pilih mana? Maka yang asas adalah kehidupan kalbu kita. Jadi kalau ada sebab pokok begitu, ya, luarannya tidak memukau kita, tampilannya tidak mempesona, kekuning-kuningan, macam sudah layu, kita perhatikan apanya? Kita jangan perhatikan daun itu, kita jangan perhatikan rantingnya itu, kita perhatikan akarnya. Adakah akarnya itu kuat menghujam ke dalam mencari sumber mata air? Ya, kalau tidak, maka pokok itu hanya menjadi tampilan yang tidak mempesona, yaitu tampilannya itu kering, layu, gersang begitu. Demikian juga kita, amal kita, perkataan kita tidak tampil indah kalau kalbu kita juga gersang, sehingga hidup kita tertekan. Allahu akbar walillahi alhamd. Jadi alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Itu menjelaskan, ya, pemanaan dalam surah At-Taubah dengan surah Al-Mutaffifin, ya, bahwa kejujuran itu mengarah kepada albir mengarah pada surga, dan itu dibuktikan oleh firman Allah, ya, innal abrara lafi naim dengan wakunu ma'as sadiqin. Dan secara otomatis lawannya akan kita ketahui, wa iyyakum wal kadzib, ya, kita diminta untuk menjauhi kedustaan, ya lawannya dah. Secara sempurna kita boleh maknai, karena kedustaan itu membuat Allah tidak akan memberikan rahmat dalam hati kita, ya, sehingga tidak terbuka pintu-pintu kebajikan, yang terbuka pintu-pintu keburukan, karena setan akan menanamkan benih-benih pemikiran yang kotor untuk diikuti oleh manusia itu, sehingga hal itu membuka peluang untuk menuju ke neraka. Maka neraka tempatnya orang-orang yang antara kalbu, lisan, perbuatan tidak matching. Maka disinilah Allah mengatakan kabura maqtan, sungguh amat besar kemurkaan Allah bagi orang-orang yang berkata tapi tak sama dengan perbuatannya. Walaiyazubillah, ya, Ustazah takut sangat dalam bab ini. Ustazah memohon kepada Allah semoga, ya, Allah melindungi, ya, kita semuanya daripada kemurkaan Allah yang seperti ini. Ya, kita bukan nak kata kita baik semua, kita berusaha untuk baik. Karena itu daripada hadis tersebut, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Maka seseorang akan berusaha untuk jujur, berusaha sampai dicatat oleh Allah sebagai penjujur. Lain kan orang yang jujur dengan penjujur, orang yang dusta dengan pendusta. Lain, kalau sudah pendusta itu akhlaknya, kalau penjujur itu sudah akhlaknya, tapi permulaannya adalah berusaha untuk menghias. Sekarang ayatnya, hadisnya sudah kita dapatkan, maka mari kita coba untuk berusaha sedikit demi sedikit melatih kejujuran, mulakan daripada rumah tangga dulu sampai pada skala yang besar, supaya hidup kita tidak tertekan dan supaya hidup kita damai. Karena apa? Karena kalau sudah jujur, janji Rasulullah di situ, ya kan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdil bir, wajib bagi kamu untuk jujur karena jujur itu mengarah pada albir. Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, albirru husnul khuluq, bahwa namanya kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Ya, kalau akhlak mulia, kita ada rasa tak gelisah. Lawannya akhlak mulia itu adalah kedustaan, dosa. Kalau dosa ini perbuatan buruk, kita selalu nak tutupi tak? Kita rasa aku tak nak tahulah orang lain, apalagi kalau kita seorang guru, aku tak nak murid aku tahu bahwa aku tengah buat sekian, tak sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Kan? Ya. Lepas itulah Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lainnya, ya, bahwa as-sidqu tuma'nina. Dari sinilah kita katakan bahwa kejujuran itu membawa kedamaian. Jadi kenali masalah Anda hari ini, kenapa Anda bimbang, Anda resah, Anda gelisah, cek balik, sama tak kalbu kita dengan lisan kita, sama tak lisan kita dengan amal kita. Cek balik. Nak cek balik itu, kalbu aku dah betul ke tak betul? Apa yang dah kita guna dengan kalbu kita? Sudahkah kita dibagi Allah kalbu untuk yafqahun, untuk memahami ayat-ayat Allah Al-Quran? Sudahkah Allah bagi kita kalbu, kita gunakan untuk yakilun, untuk memikirkan fenomena alam semesta?
Sudahkah Allah bagi kita qalbu, kita gunakan untuk yadhkurun, untuk mengingat pelajaran-pelajaran, makna-makna yang tersurat dalam Al-Quran dan yang tersirat di balik alam semesta untuk menjadi solusi hidup kita. Coba cek balik di dalaman kita. Karena itu puan-puan dan tuan-tuan, tidak ada masalah yang kita hadapi melainkan ianya berpunca daripada qalbu kita. Karena itu saya berpesan untuk diri saya dan juga untuk puan-puan sekalian semuanya, bacalah diri kita, bacalah diri kamu wahai perempuan, bacalah diriku wahai diriku, ya, bacalah diri kita, ya, bacalah dirimu. Apakah kebaikanmu di tempat yang sunyi, yang bersendirian, berjumlah sama dengan kebaikanmu kalau berada di tempat yang umum? Sama tak? Ketika kita di dalam rumah, cakap kita yang lembut sama tak berjumlah dengan percakapan kita di luar? Sama tak jumlah kelembutan dalam rumah dalam bertutur kata dengan jumlah kelembutan di luar sana dalam bertutur kata? Jika sama, itu tandanya kita sudah jujur. Jika belum sama, itu tandanya kita pendusta, dan pendusta membuat jiwa kita akan tertekan. Maka belajarlah pada alam. Alam tampil begitu harmoni, alam begitu tampil matching, sampai kita sendiri pun tak boleh mengingkari, kita hidup pun ingin tampil matching. Maka matchingkanlah, selaraskanlah amalan zahir kita dengan amalan batin kita, jangan menjadi jamban yang berjalan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.